Sugeng Enjang Abi pripun kabare? Sae. Halo, ketemu lagi sama Bunda Ani. Hari ini hari Selasa tanggal 25 bulan Mei tahun 2021. Nah, Bunda mau tanya nih, apa kabar Abi? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Sudah beberapa minggu kita tidak belajar karena kita merayakan atau teman-teman kita yang beragama Islam merayakan Hari Raya Idul Fitri. Nah, Bunda Ani minta maaf lahir batin ya. Selamat merayakan Idul Fitri buat yang merayakan. Nah, lalu bagi yang beragama Kristen dan Katolik atau Nasrani juga selamat memperingati hari kenaikan Isa Al-Masih. Nah, walaupun kita berbeda agama, ingat ya, kita tetap harus saling menyayangi sebagai teman. Wah, hebat anak-anak biang lala. Nah, hari ini kita mulai belajar. Hari ini Bunda mau aja habis semua mengenal musim yang ada di Indonesia. Waktu yang lalu sudah pernah dibahas oleh Bunda Meva. Kita itu tinggal di negara yang beriklim tropis. Nah, beriklim tropis karena Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa atau kita banyak menerima cahaya matahari. Jadi yang menyebabkan Indonesia beriklim tropis. Jadi Indonesia memiliki dua musim, musim penghujan atau musim hujan dan musim kemarau atau musim kering. Nah, biasanya kalau musim hujan itu terjadi pada bulan Oktober sampai bulan April. Sedangkan musim kemarau atau musim kering itu terjadi pada bulan April sampai Oktober. Nah, ini bulan apa ya? Bulan Mei. Nah, seharusnya kita memasuki atau sudah di musim kemarau. Tapi ada juga di beberapa tempat yang masih terjadi hujan. Nah, walaupun curah hujannya tidak terlalu banyak ya. Nah, lalu kalau misalnya musim kemarau atau musim kering, apa saja ya dampak yang ditimbulkan? Nah, tentu saja karena curah hujannya sedikit, tentu saja banyak terjadi kekeringan di mana-mana. Bisa juga air sumurnya kering karena sedikit sekali curah hujan atau bahkan tidak ada. Jadi airnya susah ya. Lalu pernahkah juga anak-anak memperhatikan di sungai-sungai? Nah, itu juga biasanya ketika musim kemarau airnya menyusut atau debit airnya berkurang karena tidak ada hujan atau curah hujannya sedikit sekali. Lalu pernahkah juga Abi memperhatikan tanah? Ya, ada juga beberapa tempat yang permukaan tanahnya sampai retak-retak karena kering, karena hujannya tidak turun atau turunnya juga cuma sedikit. Lalu pada tanaman, nah tanaman juga banyak yang daunnya berguguran untuk mengurangi karena tanamannya sedikit sekali minum airnya, jadi daun-daunnya berguguran ya supaya tanamannya tidak mati. Nah, lalu ada juga Pak Tani, kasihan ya Pak Tani kalau musim kemarau curah hujannya sedikit. Nah, biasanya pada musim kemarau Pak Tani tidak menanam padi, ataupun kalau menanam padi biasanya padinya yang memerlukan air sedikit saja. Ada beberapa jenis padi yang memerlukan air sedikit tapi tetap bisa tumbuh. Nah, maka dari itu Abi harus selalu bersyukur. Bersyukur bagaimanapun musim kemarau kering tidak ada air kok tetap bersyukur. Nah, ketika musim hujan banyak air atau banyak curah hujan yang diresap oleh tanah, kita harus bersyukur karena sumur-sumur kita terisi penuh. Nah, ketika musim kering, Abi juga harus tetap bersyukur. Bagaimana cara bersyukurnya? Dengan cara menghemat penggunaan air. Nah, pasti bisa kan ya? Abi kan hebat. Kita menggunakan air yang secukupnya saja. Karena di daerah lain ada loh saudara kita, teman-teman kita yang kekurangan air. Jangankan untuk mainan air, untuk mandi aja mereka sulit. Nah, maka dari itu Abi harus menghemat air ya dan bersyukur
jika di rumahmu atau di tempatmu tidak terjadi kekeringan. Oke, kita mulai yuk belajar kita hari ini. Tentunya Abi semua sudah mandi, sudah sarapan, dan jangan lupa berdoa dulu sebelum belajar ya Abi. Selamat belajar. Nah, yuk Abi kita mulai belajar kita hari ini. Silakan Abi buka buku paket Erlangga, tema alam semesta. Kita buka di halaman 11. Nah, hari ini dan besok kita akan belajar tentang musim yang ada di Indonesia. Ada 2, pasti Abi sudah tahu. Nah, kita mau melengkapinya dulu. Abi juga bisa melihat di gambar. Nah, seperti Abi tahu semua bahwa di Indonesia ada 2 musim. Yang pertama adalah musim hujan dan musim kemarau. Hari ini kita akan belajar tentang musim kemarau ya. Coba kita perhatikan. Mana yang musim kemarau? Ya, tentunya yang bawah. Karena bisa Abi perhatikan di gambar di buku Abi. Ini ada pepohonan yang daunnya hilang atau mengering dan berguguran biasanya untuk mengurangi jumlah air yang ada di dalam pohon. Lalu tanahnya juga perhatikan, tanahnya juga kering atau retak-retak atau pecah-pecah karena dalam tanahnya juga sedikit sekali kandungan airnya. Lalu yang di atas nih kalau musim hujan, wah tanamannya terlihat subur dan asri ya, tampak hijau. Nah yuk kita lengkapi dulu. Mudah nih, Abi pasti sudah bisa karena Abi sudah hebat. Sedikit demi sedikit belajar membaca. Kita mau tuliskan yang pertama musim hujan. Sudah ada huruf H, lalu U. Hu. Lalu kita tuliskan C A N. Hujan. Nah, ini musim hujan. Wah, jadi tampak asri ya. Lebih hijau pemandangannya. Lalu yang bawah adalah musim kemarau. Abi bisa di sini menuliskannya. Di sini sudah ada musim hujan dan musim kemarau. Abi bisa menyalinnya. Kemarau, K E M A. Kemarau, R A U. Kemarau. Nah, di Indonesia karena beriklim tropis, jadi ada 2 musim. Musim penghujan atau musim hujan dan musim kemarau atau musim kering. Nah, sekarang Bunda juga mau memberitahu kalau di musim kemarau ini ada loh akibatnya atau dampaknya. Bunda akan beritahu beberapa ya. Yang pertama tentu saja terjadi kekeringan. Nih seperti yang Abi lihat. Di sini di tanahnya saja sampai retak-retak ya karena kandungan airnya sedikit. Lalu biasanya juga air sumur atau air di resapan-resapan seperti waduk atau mungkin irigasi atau selokan juga airnya menyusut atau berkurang karena sedang musim kemarau atau curah hujannya sedikit atau bahkan tidak ada hujan sepanjang musim kemarau. Lalu juga dampaknya bagi pertanian, misalnya Bapak Tani itu juga kesulitan dalam menanam padi karena padi itu membutuhkan air yang cukup banyak. Nah, kalau menanam di musim kemarau, nanti hasilnya akan kurang baik karena jumlah airnya sedikit. Lalu bisa juga loh pada saat musim kemarau terjadi kebakaran hutan. Karena apa ya? Ya karena terlalu panas. Nah, jadi daun-daunnya atau ranting-ranting pohon itu bisa bergesekan dan menimbulkan api. Jadi terjadi kebakaran hutan. Nah, untuk kebakaran hutan nanti kita bahas di subtema selanjutnya ya bersama dengan Bunda Meva. Nah, demikian informasi Bunda tentang
musim kemarau dan dampaknya. Yuk kita lanjutkan tugas selanjutnya ya Abi. Nah, selanjutnya kita masih akan menggunakan buku Erlangga. Silakan Abi buka di halaman 24. Kita akan menghitung banyak benda, mana yang lebih banyak. Misalnya nih ada gambar balon di sisi kiri atau sisi kanan, mana yang lebih banyak mau kita makan. Hap. Nah, kita hitung dulu ya. Yuk kita hitung Abi dari gambar balon dulu. Kita coret boleh ya supaya tidak terhitung dua kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Kita tuliskan boleh supaya tidak lupa. Lalu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, kalau di sini perintahnya Abi hanya menuliskan angka yang lebih banyak. Nah, tapi kita mau menuliskan dua-duanya supaya Abi tahu mana yang lebih banyak, sisi kiri atau kanan. Lalu kita akan memakannya ya, memakan yang lebih banyak. 18 dan 17 mana yang lebih banyak? Ya, di sini kita mau makan yang 18. Seperti ini tandanya. Nah, Abi pasti sudah bisa ya. Hap, kita makan yang lebih banyak supaya kenyang. Lalu kalau Abi mau menuliskan di sini juga boleh. Ini yang dituliskan adalah angka yang paling besar dari gambar balon ini. Bisa dituliskan di sini 18. Tidak juga tidak apa-apa karena kita sudah menuliskan di sisi-sisinya. Yuk, selanjutnya gambar kipas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Di sini 17. Sisi satunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Bunda tuliskan di sini 19. Nah, 17 dan 19 lebih banyak mana? Tentunya yang 19 kita makan. Hap. Selanjutnya ada gambar apa ini ya? Terlalu kecil. Oh, seperti balon tapi banyak. Kita hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kita tuliskan 20. Lalu satunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. Wah, spidol Bunda udah hampir habis. Nah, 20 dan 18 lebih banyak mana? Tentunya yang 20 kita makan. Pop. Selanjutnya yang terakhir kincir anginnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19. Sisanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kita tuliskan 20. Nah, tentunya lebih banyak yang 20. Kita makan. Hap. Nah, sudah selesai. Jangan lupa diberi stiker ya, Abi. Nah, selanjutnya tugas kita yang terakhir, kita akan buka di halaman 25.
5. Nah, beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar tentang benda-benda langit bersama Bunda Meva dalam subtema benda-benda langit. Nah, hari ini kita akan mencari huruf awan dari nama benda. Boleh benda, boleh binatang, boleh buah-buahan, apa saja yang ada di sekitar Abi. Nih misalnya M di sini dituliskan matahari. Lalu B ada bulan contohnya. Lalu A di sini ada awan. Lalu P ada pelangi. Nah sekarang kita mau mencari huruf lain yang menggunakan awalan M, B, A, dan P. Benda ya, benda, boleh binatang, boleh tanaman, boleh bunga. Yang menggunakan huruf awalnya M, B, A, dan P. Yuk, pasti Abi bisa nih, Abi kan hebat. Coba Abi cari di sekitar Abi saja yang menggunakan huruf awalnya M. M, apa ya? Coba diingat-ingat. M, coba yang untuk melihat. Apa ayo? M, mata. Betul, kita tuliskan. Mata. Nah, menggunakan huruf depan M. Lalu, apa lagi kira-kira? Kita beri tanda koma ya. Di sekitar rumahmu coba. Atau di dalam rumah. M. Nah, untuk menulis. Ya. Nih, seperti Bunda Aning. Meja. Kita tuliskan. Menggunakan huruf M juga ya. Meja. Nah, satu lagi deh. Apa ya yang menggunakan huruf depannya M? M. Mobil? Ya, betul, mobil. M, O, B, I, L. Wah, ternyata matahari, mata, meja, dan mobil menggunakan huruf awal atau huruf depan M. Sama-sama M ya. Nih, M. Lalu yang bawahnya, kita mau mencari kata benda atau binatang atau buah-buahan atau bunga, apapun itu yang menggunakan huruf awalnya B. Ayo, coba. Misalnya alat permainan anak laki-laki. Ayo, nih Bunda beritahu. Bola. Nah, apa lagi? Yang kita pakai di badan kita. Apa ayo? Ya, baju. Apa lagi? Nah, ada lagi nama pulau di Indonesia. Kita kemarin pernah mempelajarinya. Namanya Pulau Bali. Ah, banyak ya. Ada bulan, ada bola, ada baju, ada Bali. Lalu selanjutnya kita mau mencari A. Apa ya? Nah, coba nama buah yang menggunakan huruf A. Udah beritahu. A, P, E, L. Siapa yang suka apel? Nah, apel juga menggunakan huruf awal A. Lalu ada lagi binatang. Nah, nih coba Abi baca pelan-pelan ya. A, Y, A, M. Ayam. Itu juga menggunakan huruf A. Lalu ada juga nama bunga. Nah, ini bunganya bagus sekali. Namanya bunga ang. A-N-G, ang. G, R, E, K. Anggrek. Nah,
Ini juga nama bunga yang menggunakan huruf awal A. Wah, ada awan, apel, ayam, anggrek. Yang terakhir, huruf awal P. Coba Abi cari P apa ya? Udah mau tulis ini. Pagi. Ya, pagi juga menggunakan huruf awal P. Lalu apa lagi? Oh, ada tanaman yang menghasilkan beras. Nanti kalau dimasak menjadi nasi. Nah, namanya tanamannya padi. Lalu yang terakhir ada buah juga menggunakan huruf P. Pisang. Nah, selesai deh. Nah, Abi boleh ya menuliskan yang berbeda dari punya Bunda. Ada banyak loh. Silakan Abi cari. Selamat belajar Abi. Nah, sampai di sini dulu ya Abi belajar kita tentang musim kemarau. Nah, jangan lupa alat belajarnya dibereskan, dirapikan, mencuci tanganmu yang bersih menggunakan sabun dan air yang mengalir. Lalu, jangan lupa berterima kasih kepada orang dewasa yang menemanimu bermain dan belajar hari ini. Besok kita akan belajar tentang musim hujan. Oke, tetap sehat dan semangat ya adik. Dadah.